Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu Bapak Mawardi SSI MPD. Perkenalkan, nama saya Nuri Fadilah dari kelas A dengan NIM 2286206-213. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam pendidikan. A. Aliran klasik dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan perkembangan-perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Aliran-aliran klasik yang meliputi aliran-aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi merupakan benang-benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikiran pendidikan masa lalu, kini, dan mungkin yang akan datang. Yang pertama ada aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Menurut aliran ini, pendidikan sebagai faktor luar yang memegang peranan yang sangat penting, sebab pendidikan menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua, ada aliran nativisme. Bagi aliran nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Nativisme berpendapat jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat, dan sebaliknya, jika anak memiliki bakat baik, ia akan baik. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau, seorang filsuf Prancis pada tahun 1712 sampai 1778. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga aliran naturalisme sering disebut negativisme, karena berpendapat bahwa pendidikan wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi, dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Dengan demikian, aliran naturalisme menitik beratkan pada strategi pembelajaran yang bersifat pedosentris. Artinya, faktor kemampuan individu anak didik menjadi pusat kegiatan proses belajar mengajar. Yang keempat, ada aliran konvergensi. Aliran ini merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan demikian, aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung pada faktor bawaan atau bakat dan lingkungan. Yang kelima, ada aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Yang keenam ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme berpendapat bahwa pendidikan harus bersendikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Artinya, nilai-nilai itu menjadi sebuah tantangan yang menjadi pedoman hidup sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Yang ketujuh ada aliran perennialisme. Tokoh aliran perennialisme adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini yaitu tentang pendidikan belajar untuk berpikir. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada biografi singkat Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara merupakan putra kelima dari 9 bersaudara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nama Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan dan keluhuran. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang kreatif, inovatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen, berani, dan bertanggung jawab sehingga disegani oleh banyak orang baik, kawan maupun lawan. Tanggal lahir Ki Hajar Dewantara 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara menerima penghargaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada 19 Desember 1957. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Yang B, ada terbentuknya perguruan taman siswa. Kondisi sekolah yang ada di tanah air Mulo dan His yang menguntungkan pemerintahan kolonial juga menjadi alasan bagi Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan perguruan taman siswa, terdorong oleh cita-cita yang ingin meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menegaskan derajat dan martabat bangsanya. Ki Hajar Dewantara memutuskan untuk mendirikan sebuah perguruan yang cocok untuk mendidik generasi muda di Indonesia. Maka pada tanggal 3 Juli 1922 didirikanlah sebuah perguruan di Yogyakarta dan dikenal sebagai Perguruan Taman Siswa. Perguruan ini kemudian segera berkembang luas ke banyak tempat di Pulau Jawa dan luar Jawa, seperti Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Ambon. Yang C, ada asas pendidikan perguruan taman siswa. Taman siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922 bertujuan mengganti sistem pendidikan dan pengajaran Belanda dalam sistem baru berdasarkan kebudayaan sendiri. Untuk mewujudkan cita-citanya maka diterapkan asas-asas pendidikan yang dikenal dengan Asas 1922. Yang D, ada sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Corak pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bersifat nasional. Artinya secara nasional pendidikan harus memiliki corak yang sama dengan tidak mengabaikan budaya lokal. Dalam pelaksanaan pendidikan Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menetapkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Dalam sistem Among, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersifat ing ngarsa sung tulada ing madya mangun karsa dan tuturian dayani. Dan terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu demikianlah macam-macam aliran pendidikan, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi, dan banyak aliran lainnya. Dan dari banyak keterangan aliran di atas bisa kita ambil jika pendidikan sebagai soal yang penting di kehidupan. Tiap aliran-aliran yang telah disebut sebelumnya tadi memiliki tujuan yang tidak sama, pertimbangan mengenai pengajaran sejak dahulu, sekarang, dan periode mendatang, terus berkembang bersamaan dengan perubahan sosial budaya dan perubahan iptek. Baik, terima kasih penjelasan dari saya tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.